Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-15 dan ke-16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, ini yang menjadi pesan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan, menjanjikan bahwa Dia akan membuka jalan, ya, membuka jalan. Nah, ketika kita dapat pesan Tuhan ini, pasti kita senang banget ya, kita bersuka cita, kita bersyukur untuk itu ya. Sama seperti ketika perempuan yang 12 tahun pendarahan, udah coba sana, coba sini, ke tabib sana, tabib sini, keluar uang, udah sampai uang aja udah habis. Ketika dia dengar bahwa Yesus ada di kota, nah dia tahu ini ada jalan keluar buat dia. Nah itu makanya dia bersyukur banget untuk itu. Nah jadi mungkin ini juga yang menjadi pesan Tuhan buat kita, bahwa gak sedikit orang percaya yang sudah mengalami pergumulan ya, sedang mengalami pergumulan, dan pergumulan itu bukan cuma seminggu 2 minggu, tapi udah banyak yang mengalami pergumulan, dan itu udah bertahun-tahun pergumulan itu, dan rasanya sampai udah nyaman dengan pergumulan itu, sampai udah nyaman dengan problem yang dihadapi karena udah saking lamanya. Nah, jadi rasanya udah kayaknya ya udahlah, memang nasib saya kayak gini gitu loh. Ya udahlah, saya terima aja gitu. Nah, kadang-kadang orang sampai udah sempat berpikir seperti itu, dan minggu ini Tuhan ingatkan, masih ada jalan. Tuhan masih bisa buka jalan. Dan buat Tuhan gak ada yang mustahil gitu loh. Jadi jangan berhenti di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan buka jalan yang baru buat kita. Amin. Nah, tapi persoalannya gini. Tuhan menawarkan jalan yang baru buat kita. Persoalannya adalah gini. Dari mana kita tahu nih? Jalan yang mana yang dari Tuhan? Karena begitu kita terima pesan Tuhan tentang jalan yang baru dari Tuhan, iblis pun juga lagi bergerak nih. Lagi mau menawarkan jalan-jalan yang baru. Jalan-jalan yang kelihatannya enak dan bisa menjadi solusi buat kita. Dunia pun juga menawarkan hal yang sama. Ada jalan yang bisa memberikan jalan keluar buat kita. Nah, dari mana kita tahu? Yang mana yang jalannya Tuhan kalau gitu? Nah, makanya kita diingatkan di ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, kemarin kita diingatkan tentang yada. Ya, dari mengetahui ini dalam bahasa aslinya adalah yada. Kemarin kita diingatkan, kita belajar bahwa yada itu artinya sesuatu yang kita ketahui karena sebuah hubungan. Nah, jadi balik lagi bahwa untuk kita mengetahui jalannya Tuhan, tentu balik lagi nih, hubungan kita sama Tuhan bagaimana. Karena dalam yada itu mengandung arti gini, diarahkan, untuk diarahkan. Jadi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan arahkan kita. Ya, to be instructed katanya. To be revealed, to recognize. Jadi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengarahkan, ya, menginstruksikan. Tuhan sendiri yang akan membukakan buat kita. Tuhan sendiri yang akan membuat kita sampai akhirnya kita kenali itu dari Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan lagi mau ajar kita. Memang ada jalan yang baru. Tapi balik lagi ke hubungan, karena kalau tanpa hubungan kita ini udah menjadi sebuah kebiasaan orang-orang percaya bahwa dengan mudah kita bilang, oh ini dari Tuhan. Oh ini pasti dari Tuhan. Atau kita main raba-raba, main coba-coba, trial, error. Dan balik lagi kalau udah salah kita bilang ini kehendak Tuhan. Nah, karena kita seringkali udah punya pandangan bahwa kalau dari Tuhan itu pasti gampang lah. Pasti mudah, pasti lancar jaya. Kita minta A, dikasih A. Itu pandangan. Kenapa? Itu pandangan-pandangan yang seperti itu adalah pandangan yang memang kita udah ditanam dari zaman dulu ya. Kita hidup dengan sebuah
tontonan atau bacaan bahwa Tuhan atau Allah ya, huruf kecil itu Allah yang baik. Yang kalau kita minta pasti dikasih punya gitu. Nah itu pandangan-pandangan seperti itu sampai akhirnya kita dengan mudah punya pandangan bahwa kalau dari Tuhan pasti yang kayak gini. Nah misalnya cari pasangan gitu. Kita punya kriteria nih pasangan kita, saya maunya yang gini, yang gini, yang gini, yang gini, badannya kayak gini, mukanya kayak gini, yang kaya, yang pinter, yang cakep, yang segala macam. Tiba-tiba nongol. Wah ini pasti dari Tuhan nih. Nah terus kita mulai minta tanda dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, dia pasti kalau diajak ke gereja mau. Mau ternyata. Wah ini pasti dari Tuhan nih. Coba minta tanda sekali lagi deh. Kalau disuruh baptis dia mau. Nah ini kita kan seringkali sampai cuman untuk tahu kehendak jalan Tuhan yang dari Tuhan itu kita cuman pakai tanda-tanda yang kayak gitu. Bukannya mustahil. Lalu akhirnya dibaptis, oh benar ini mah udah pasti dari Tuhan. Nggak taunya putus. Terus kita bilang apa? Ini juga dari Tuhan. Pasti kehendak Tuhan. Pokoknya orang Kristen mah nggak ada kalahnya. Semua aja dari Tuhan aja pokoknya mah. Nah tapi Tuhan mau dari pesan Tuhan ini kita diingatkan bahwa jangan main-main yang kayak gitu. Kita pengen yang betul-betul dari Tuhan. Betul-betul sampai Tuhan yang instruksikan kita ke kiri, ke kanan. Kemana arahnya Tuhan yang atur. Sampai Tuhan yang bukakan sendiri. Nah jadi kita harus belajar, ada prinsip yang harus kita pelajari. Bahwa kita berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang berurusan dengan kita itu adalah Tuhan yang di Yesaya 55 ayat yang ke-8. Kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita berurusan dengan Tuhan yang rancangannya itu jauh sama rancangan kita. Pikiran Tuhan aja jauh dari pikiran kita. Jalan Tuhan jauh dengan jalan kita. Nah seperti, jadi ukuran kalau kita bilang baik yang ukurannya kita dengan baik ukurannya Tuhan aja udah beda. Kalau kita bilang besarnya kita sama besar ukurannya Tuhan aja udah beda. Nah seringkali kita membuat Tuhan itu jadi kayak ukurannya kita. Nah Tuhan sendiri bilang rancanganku bukan rancanganmu loh. Jalanmu bukan jalanku loh. Beda jauh loh. Ini kamu berurusan dengan Tuhan yang sebesar ini. Jadi waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir dan harus mentok ketemu sama laut. Bagaimana bisa nyebrang ke situ? Oh Tuhan pasti bikin jembatan nih. Ternyata enggak. Tuhan bukakan itu laut. Dan orang jalan di dalamnya. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung dan dimasukkan ke dapur api. Mungkin kalau kita berpikir bahwa ya udah Tuhan pasti bisa bikin apinya mati. Tapi ternyata atau apinya dingin. Enggak, ternyata Tuhan tetap membuat mereka masuk ke dapur api dan Tuhan bikin sesuatu yang di luar kita berpikir. Karena memang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Waktu Tuhan Yesus mau datang, dan ini yang seringkali yang masih dijadi perdebatkan orang. Tanpa suami. Nah banyak orang berpikir mana mungkin sih. Nah kita berurusan dengan Tuhan, dengan Allah. Yang dia bisa melakukan banyak perkara. Dia bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Nah jadi jangan kita batasi dengan yang menurut kita itu yang bagus, yang baik. Nah ya, jadi yang pertama prinsipnya bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang besar. Yang kedua kita berurusan dengan diri kita sendiri yang adalah manusia yang terbatas. Kadang-kadang kita membatasi kuasa Tuhan karena memang kita terbatas. Pasti dari Tuhan mah gini lah. Pasti dari Tuhan mah lancar lah. Pasti dari Tuhan mah yang kayak gini lah. Nah itu kan kalau kita masih terus berpikir hal yang seperti itu. Sampai nanti kalau sampai Tuhan kasih jalan yang berbeda dengan cara berpikir kita pikir itu bukan dari Tuhan. Pernah kan ada sebuah kisah yang
di mana ada satu orang yang terjebak di dalam banjir. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pertolongan Tuhan. Tolong saya Tuhan. Setelah dia selesai berdoa, tiba-tiba ada perahu datang. Pak, ayo Pak, naik ke sini ke perahu, ada buat satu orang lagi. Oh enggak, terima kasih. Tolong yang lain aja. Lalu dia tunggu lagi, gak lama kemudian datang sekoci. Ayo Pak, ini terakhir nih, sekoci terakhir nih, gak ada lagi nih. Oh iya gak apa-apa, silakan tolong yang lain aja. Akhirnya dia tunggu-tunggu, akhirnya dia komplain sama Tuhan, dia mulai doa. Tuhan mana pertolongan? Tuhan bilang, tadi udah dikirim 2 kali, kamu nolak. Lalu dia bilang, tapi kan kalau dari Tuhan harusnya helikopter yang datang. Nah itu kan cara pandang kita. Kita yang berpikir sedemikian rupa, karena kita nggak kenal. Karena kita nggak punya pengetahuan yang dari sebuah hubungan. Semuanya rancangan kita. Ini juga terjadi sama Naaman. Jadi Naaman waktu dia sakit kusta, ada seorang gadis tawanan Israel yang bilang sama dia, Pak, di Israel ada nabi loh yang bisa menyembuhkan. Nah kadang-kadang jalan pertolongan Tuhan itu datang bukan dari pembesar, tapi dari seorang gadis yang bukan siapa-siapa, yang tawanan. Tapi untung Naaman peka. Mungkin dia tanya-tanya dulu, kayak gimana nabinya kalau nyembuhin? Yang saya tahu nih, dia tumpang tangan, orang sembuh. Dia tumpang tangan, orang mati hidup. Wah boleh nih. Akhirnya dia pergilah ke Israel, Naaman. Sampai dia sampai ketemu sama Elisa, Nabi Elisa. Yang ada di otak dia pasti polanya sama nih. Datang, keluar, tumpang tangan. Ternyata enggak. Keluar pun enggak. Cuma disuruh mandi di sungai Yordan. Ini sesuatu yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan kadang-kadang bukan yang kita rancangkan dalam pikiran kita. Gak taunya dia disuruh pergi ke sungai, dan sungainya pun bukan sungai yang ada di Aram yang jauh lebih bersih, di sungai Yordan. Tapi akhirnya dia ikutin aja, dan akhirnya dia terima kesembuhan. Jalan Tuhan, pertolongan Tuhan yang seperti itu. Nah ini artinya inilah saatnya kita memang harus mulai mempercayai Tuhan yang besar. Percayai Tuhan dan punya hubungan sama Tuhan, sehingga ketika Tuhan kasih instruksi sama kita, kita bisa jalan sesuai dengan instruksinya Tuhan sampai Tuhan reveal buat kita, menyatakan buat kita. Nah ini kita lihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5, ke-6. Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini ayat yang sering udah kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini ternyata percaya Tuhan dengan segenap hati ini gak gampang loh. Kita masih terlalu punya banyak pilihan-pilihan, karena kita pengen yang jalan yang kalaupun ada jalan keluar dari Tuhan itu pengennya yang menurut kita baik. Menurut kita mudah. Menurut kita gak harus keluar duit gitu. Menurut kita yang spektakuler lah, yang lancar jaya lah. Ini kan menurut kita. Tapi Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi apapun yang dari Tuhan. Makanya kalau gak punya hubungan ini yang sulit. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ternyata akuilah dia dalam segala lakumu. Itu artinya yada dalam bahasa aslinya. Yada. Percaya karena hubungan. Dia akan meluruskan jalanmu. Nanti Tuhan yang akan menginstruksikan buat kita. Meluruskan jalan tuh bukan lurus menurut kita. Lurus tuh menurut Tuhan. Nah gak gampang kan? Walaupun Tuhan mau bilang, Tuhan mau kasih jalan yang baru. Ternyata kalau tanpa hubungan kita akan sulit. Mana yang jalan dari Tuhan, mana pertolongan yang dari Tuhan. Kalau gak punya hubungan.
mengetahui karena hubungan. Sehingga Tuhan mudah memberikan instruksi. Sehingga Tuhan akan meluruskan jalan. Menurut Tuhan itu jalan yang lurus. Yang harus kita tempuh. Tapi intinya kalau kita udah di dalam punya hubungan sama Tuhan. Ketika kita membutuhkan misalnya mau cari jodoh. Kalau sampai Tuhan udah reveal ke kita, nih bentuk orangnya kayak gini. Detail nih dari kepala semuanya Tuhan udah tunjukin. Mau 10 tahun lagi kalau Tuhan udah reveal. Tuhan akan terus arahkan kita sampai kita ketemu dengan orang itu. Sampai akhirnya kita kenali, iya ini benar yang Tuhan kasih gitu. Nah, jadi balik lagi kembali kepada sebuah hubungan yang Tuhan mau kita punya hubungan. Dan ketika kita punya hubungan sama Tuhan, bukan cuma sekedar, udah punya hubungan. Nah kalau Tuhan kasih instruksi, kita mau submit enggak? Mau tunduk enggak walaupun itu bertentangan sama hati nurani kita. Bertentangan dengan maunya kita. Saya ingat dulu, pernah baru pindah ke gereja dan kita butuh drum. Nah begitu kita butuh drum, ada yang nawarin drum. Nah kita pikir ini Tuhan nih. Ini jalan Tuhan nih, pertolongan Tuhan. Mana drumnya bagus, masih baru. Mana katanya ini limited edition. Ini kalau pasti dari Tuhan namanya limited edition. Dan gak harus keluar duit. Nah ternyata setelah diambil ternyata Tuhan bilang, bukan drum itu. Nah betapa enaknya kalau sampai Tuhan udah yang nunjukin bukan itu. Dan akhirnya, nah tapi kalau udah bukan itu apakah kita mau keluarin? Aduh lebar ya. Kalau beli yang kayak gini teh mahal. Nah kembali lagi submission. Penundukan diri. Kita mau tunduk gak? Jadi bukan sekedar kalau kita ikut Tuhan bukan sekedar taat tapi submit. Ini yang susah, tunduk. Karena kadang-kadang yang kita mau tunduk itu bertentangan dengan apa yang maunya kita. Dan akhirnya drumnya dikeluarin, lama kemudian ada orang kasih duit untuk beli drum. Caranya Tuhan kita gak pernah tahu. Jalan Tuhan, pertolongan Tuhan kita gak pernah tahu. Tapi yang kita tahu bahwa kalau kita datang sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita mau tunduk sama Tuhan, Tuhan akan arahkan itu. Sampai jalan itu, pertolongan itu betul nyata dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita terus membangun hubungan, ketika kita terus memperkuat manusia roh kita mulai dikasih Tuhan kepekaan untuk membedakan. Sampai kita akhirnya bisa mengenali, bisa jalan mampu dituntun sama Tuhan, diarahkan sama Tuhan. Dan kita tahu ketika Tuhan menyatakan itu buat kita. Jadi pesan ini membangun kita, mengingatkan kita kembali bahwa ayo saatnya membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bilang sama kita, ketika Tuhan menyatakan buat kita, kita tahu, kita yakin, seyakin-yakinnya ini dari Tuhan. Enggak lagi main coba-coba, trial. Dan kita bungkus kesalahan kita dengan kita bilang, ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, demikian Tuhan berkati.